Tes, 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 cek, cek, cek. Tes, tes. Yuk teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah 15 menitan aja tiap hari. Kita ngobrol-ngobrol santai, sederhana banget ya, sangat-sangat sederhana. 15 menit, kalau teman-teman ada curhatan, boleh disampaikan. Mudah-mudahan saya bisa jawab, kalau enggak mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, Bootcamp Ternak Toko lagi open batch ke-15, dan buat yang di Tangerang, nanti tanggal 4, saya lagi open slot bedah toko di Tangerang ya, ke sekitaran ICE BSD. Siap, yuk kita mulai. Mas Alfaruk yuk, gimana Mas Alfaruk? Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang mau nanya, kalau umpamanya kita ada obrolan sensitif sama customer di kolom chat, tapi yang kayak sensitifnya itu nggak sampai diblokir sama CS gitu Kang. Kayak kirim nomor kan udah pasti nggak bisa kekirim tuh Kang. Yang maksud saya kayak yang saya ngalihin customer buat check out di toko saya satunya karena yang toko satunya bisa instan gitu. Atau enggak ngalihin customer buat saya suruh datang ke toko saya nulis alamat lengkap saya gitu. Itu aman nggak sih Kang kayak gitu Kang? Kalau ngarahin ke toko lain aman, itu mah nggak masalah. Karena masih di Shopee lagi ya. Terus Iya. kalau ngarahin ke offline, wah jarang dengar sih saya. Cuman secara umum biar aman teman-teman ya, bisa kirim foto tapi diblurin, diedit-edit lah pakai Canva atau gimana, atau pakai AI. Itu bisa, itu cukup aman sih sejauh ini. Mau Soalnya hal-hal yang aneh-aneh. soalnya sejauh ini tuh customer banyak yang nanya kayak Kak ada lokasi offline-nya enggak gitu. Ada Kak di mana? Ya udah saya langsung nulis aja di sini gitu. Oh, kayaknya aman sih, karena kan dia yang nanya ya, bukan kita yang promo ya. Masa kita nggak jawab? Iya dia yang nanya Kang. Aman berarti Kang ya, insya Allah ya. Kayaknya insya Allah aman sih itu mah. Saya belum dengar ada yang di ban gara-gara itu ya, atau kena penalti. Yang umum kena penalti itu mengarahkan membatalkan pesanan, mengarahkan check out ke WhatsApp. Kalau mengarahkan ke offline, saya belum dengar sih. Cuman biar aman, kirim foto aja lebih aman. Kalau WhatsApp itu biasanya saya kayak ngirimnya dua-dua gitu Kang, nomor WhatsApp-nya. Ya Sejauh itu ini juga bisa, betul. dua-dua kayak kalau langsung kan memang nggak ada tanda serunya nggak bisa gitu. Jadi saya kirimnya satu Benar. dua gitu. Kalau nomor mah gampang ya, karena saya langganan beli perpanjang kartu ya, karena tokonya banyak. Itu coba teman-teman coba aja chat ke penjual pulsa di Shopee. Itu mereka tahu tips terbaru untuk ngirim nomor HP. Itu boleh dicoba, Mas Alfaruk. Oke. Kang boleh nanya lagi nggak Kang? Tar, ya, ada yang ngacung yang lain dulu kalau gitu ya. Kang, siap. Oke, nanti ngacung lagi aja kalau ada waktu. Sip, thank you, Mas Alfaruk. Yuk, Mas Hari Pasat, yuk. Kang, mau tanya Kang. Kang pernah tokonya di suspend gara-gara ini, gara-gara apa? Ada salah satu produk yang dilarang Shopee. Aha. Jadi toko saya tuh di suspend satu gara-gara salah satu produk. Misalnya produknya yang dilarang Shopee kan. Itu bisa balik lagi nggak Kang? Pernah bisa kok. Tapi dilarangnya apa dulu nih? Kalau parah banget mah saya belum pernah. Saya kalau produk dewasa pernah. Tapi aman-aman aja. Saya kan dropship tulang kan, jadi saya nggak kadang kalau produknya lagi masukin sekali banyak-banyak itu scrap banyak-banyak nggak terlihat lagi apa produknya kan. Kayaknya nih berhubungan sama apa rokok-rokok gitu Kang, kayak tempat apa membuat tembakau gitulah, kurang ngerti juga saya. Wah, kalau tembakauan saya belum pernah ngalamin. Belum pernah. Kalau produk dewasa aman sih, cuma diblokir doang, tinggal dibenerin aja. Saya sampai disuruh buat surat pernyataan kan, tidak akan menjual lagi produk ini kan. Itu nggak tahu. Masa sih tembakau segitunya ya? Iya Kang. Bagus. Langsung dikasih email kan, toko Anda tersuspend gara-gara mengupload produk yang melanggar kebijakan Shopee gitu. Belum ada pengalaman itu. Belum ada pengalaman kalau sampai segitunya. Saya cuma diblokir produknya aja, dan itu karena terlalu vulgar kata-katanya sih. Terus ganti, selesai. Masalah sampai akun-akun pembelinya nggak bisa belanja lagi Kang. Ya, semua produk ya? Iya, akun-akun pembelinya. Misalnya saya mau beli pakai akun itu kan nggak bisa juga. Oh ya wajar, itu mah wajar banget. Itu mah wajar. Karena yang di-ban kan orangnya, bukan akunnya. Oh, oke. Yang mereka mau serang kan orangnya, bukan akunnya. Jadi wajar itu mah. Jadi belum ada pengalaman, Mas Hari. Maaf ya. Oke, sip. Siapa? Lanjut, Mas Nuzurudin.
Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait iklan. Ayo, Winning ayo. produk saya kan di minggu-minggu sebelumnya bagus tuh. Terus ketambah di minggu kemarin tuh ada minggu-minggu sebelumnya tuh ada event lah. Jadi lumayan agak naik. Nah, di minggu kemarin sampai minggu sekarang itu turun parah, Kang. Apakah menurut Akang apakah perlu testing auto lagi nggak? Tergantung ya. Udah berhasil identifikasi masalah belum turunnya kenapa? Nah, kalau misalnya dilihat CTR masih bagus sih sebenarnya. Tapi di posisi impresi, di klik, ROAS tuh kecil. Padahal saya nggak otak-atik. Nggak otak-atik? Ya, nggak. Terus? Ya nggak otak-atik si iklannya. Tapi emang kalau kan saya jualannya di fashion muslim. Kalau misalnya emang menurut demand sebenarnya kan kita ada event nih gitu, Lebaran Idul Adha. Biasanya emang suka naik, tapi sekarang turun tuh. Itu ya makanya saya tuh penasaran apakah perlu di testing GMP auto dulu gitu. Menurut Akang gimana? Sebelum actionnya apa, menurut saya teman-teman wajib pantau bukan berdasarkan perasaan ya, tapi pantau demand produknya di kata pencarian. Itu sederhana sekali kok, sangat sederhana. Lihat misalkan fashion muslimnya, misalkan gamis, itu pantau kata keyword gamis dari waktu ke waktu tuh turun atau naik. Itu penting sekali menurut saya, jauh lebih penting daripada iklan. Karena kalau itu lagi turun banget, walaupun perasaan bilang naik, mau ngiklan gimana juga susah. Karena ya memang demand-nya turun, itu satu. Kedua, enaknya ternak toko tuh itu, kalau teman-teman punya toko banyak, upload produk yang sama, kalau semuanya turun, jangan harap, berarti demand-nya naik, demand-nya emang lagi turun. Itu basicnya ya. Terus kalau sekarang kondisinya gimana? Kalau coba auto bagus sih, saya lebih suka langsung ke auto daripada nurunin ROAS. Lebih waras buat saya. Saya pengen nyoba testing dulu aja biar impresi naik aja dulu gitu. Ya nggak Kalau apa-apa. impresi naik kan mudah-mudahan gitu si penjualannya ikut naik juga gitu. Kalau ROAS ke konversi kayak gitu pasti ngikut kan. Gitu sih saya. Berarti emang nggak apa-apa gitu kalau kita setting auto. Nggak apa-apa, kan pilihannya antara kalau mau naikin traffic ya, pilihannya antara nurunin ROAS atau auto kan. Kalau saya lebih memilih auto daripada nurunin ROAS. Kalau saya ya. Iya. Karena nurunin ROAS tuh capek. Turunin, oke naik. Pas naikin lagi, nggak manjat lagi. Mending auto sekalian aja. Itu soalnya gini Kang, satu lagi. Saya coba sampai ikut campaign, ikut fitur-fitur Shopee. Ya konversi emang bagus gitu. Cuma itu di traffic kenapa nggak ngangkat gitu. Padahal ini produk winning yang biasa stabil misalnya di berapa ribu, tapi ini sampai turun gitu. Tak itu sih. Makanya saya penasaran gitu. Emang belum pernah nyoba, makanya pengen tanya dulu gitu. POV Mas Gani berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru lebih waras buat para seller menurut saya. Iya. Oke. Ya nuhun Kang. Siap, sami-sami. Yuk Mas Alfaruk yuk. Halo Kang, ya Kang siap. Ini saya mau nanya tentang cara saya buat menanggulangi komplain Kang ya. Saya mau minta sarannya juga sih. Kan sering dapat komplain itu kayak barang yang sampai itu bocor kah atau pecah atau kurang atau gimana gitu. Nah kebetulan kan barang saya kan nominalnya itu maksudnya HPP-nya kecil banget lah gitu kan. Jadi daripada saya nyuruh customer buat ngeretur atau enggak customer yang udah ngerating bintang 1 gitu kan. Nah itu saya biasanya nge-follow up mereka buat buat update penilaiannya mereka gitu. Tapi saya kirim balik barang saya, tapi mereka yang check out gitu Kang. Jadi mereka tinggal ngirim virtual tapi saya yang check out gitu Kang. Jadi mereka juga kirimnya itu via chat itu dikirim satu-satu gitu. Karena kan kalau ngirimnya langsung samaan juga sama kayak kasusnya kayak nomor telepon tadi gitu. Itu menurut Kang Gani wise apa enggak gitu? Wah hati-hati itu bisa kena fake order ya. Karena fake order tuh apalagi sekarang di Shopee lagi dengar langsung lagi sensitif banget. Itu hati-hati yang kayak gitu mah. Mending
Mending ngasih gratis sih. Kalau misalnya kayaknya marginnya oke nih, daripada mending selamatkan bintang 5 tapi ngerugi dikit daripada tetap bintang 1 sih kalau saya. Berarti kalau kasih gratis itu kirim di luar Shopee gitu Kang atau gimana? Bisa dikasih voucher khusus buat dia. Bukan gratis ya, murah banget gitu, diskon banget. Voucher khusus buat dia atau nego di luar Shopee biar kita kirim barangnya di luar Shopee terus dia ganti ulasan. Oh, berarti kita minta nomornya si customer gitu Kang ya? Iyalah, kurang lebih. Berarti lebih aman kayak gitu daripada langsung transaksi lewat si Shopee-nya gitu Kang ya? Bukan itu. Lebih fatal terindikasi FO daripada ngirim WhatsApp. Itu lebih fatal, apalagi kalau tokonya udah winning, nanti nangis darah Mas Alfaruk. Hati-hati. Itu saya ya selama ternak top ini kebetulan saya solvingnya kayak gitu sih Kang. Ya ke depan kayaknya bakal mending minta WhatsApp atau saya yang ngirim WhatsApp saya gitu Kang ya. Nah, itu lebih aman sih ya, lebih aman. Hati-hati, FO mah kriminal sih sebetulnya aslinya. Hati-hati. Walaupun memang niat kita bukan FO ya, tapi kan ya namanya CS, tahu sendiri CS Shopee. Niatnya kan memang buat memperbaiki ulasan yang udah di bintang 1 tadi kan. Paham. Hati-hati, Mas Alfaruk. Siap, terima kasih Kang. Siap. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa kita lagi open batch 15 ya, Ternak Toko, mulai Zoom pertama tanggal 5 Juni insya Allah. Dan tanggal 4-nya buat yang di Tangerang ada bedah toko offline, sisa 1 slot, yang mau yuk bisa japri saya di sini ya. Yuk Mas Hari Pasat, yuk. Kang, mau tanya Kang, kalau conversion rate toko kita turun tuh apa solusinya Kang? Itu memang pertanyaan paling berat, paling susah tuh conversion memang. Solusinya apa? Gimana? Karena memang dari minggu-minggu sebelumnya kan aman-aman ya conversion rate-nya lumayan ya. Masuk minggu-minggu memang saya kayaknya toko saya ini siklus ya. Setiap akhir bulan itu memang turun selalu conversion rate-nya. Padahal jumlah traffic-nya sama gitu, jumlah klik-nya sama. Apa yang biasa saya lakukan ya? Pertama, seperti biasa, masalah apapun, identifikasi masalah dulu. Apa dulu masalahnya nih? Apakah karena jangan-jangan stoknya kosong, COD-nya mati, gratis ongkirnya mati. Itu sering terjadi loh. COD tiba-tiba mati, gratis ongkir tiba-tiba mati, itu sering terjadi. Hati-hati, itu cek. Terus variannya, cek juga ada nggak stoknya, dan lain sebagainya lah. Yang basic-basic, sangat basic. Kalau ternyata udah nggak ada masalah lagi, solusi paling umum adalah turunkan harga. Solusi paling umum. Tapi buat saya sih sekarang main di mana diferensiasinya cuma harga, wah capek. Jadi kalau saya sih kalau kayak gitu ya udah biarin aja. Biarin aja bocor skill apa kan? Iyalah kurang lebih gitu. Cobain aja kalau mau ya turunin harga ya, solusi paling umum ya untuk ningkatin konversi itu. Oke Kang, makasih Kang. Siap. Oke, sorry Mas Wilham, ini sudah 15 menit. Itu aja hari ini ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.